Hi, halo, Assalamualaikum, it's me, Nani. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. As you can see from the title of this video, I would like to sharing to all of you about how I learn English. But before we go into the video, I would like to give to know to all of you, don't forget to subscribe, like, and share this video. Let's move to the video. Welcome to sharing section. I share, I care. Sharing section. Okay, for the sharing section right now, saya mau berbagi tips how I learn English as well. Karena ini banyak banget yang pernah nanya ke aku, kok Gan bisa bahasa Inggris? Kok Gan kayak mereka yang bilang ya maksudnya gitu, Gan kok pinter sih bahasa Inggrisnya apa gimana gitu. Aduh, tersanjung wadidaw. Tapi a lot of things that I can do for like looks like the fluent and then really confident to speak up in English. And then now I would like to give to know to all of you how I learn English, and then this is the 7 things you need to do for like improve your English much better than before. What is that? Let's see. Yang pertama adalah movie. Nah, kenapa movie? Movie salah satu media kalau misalnya kalian ingin bisa belajar bahasa Inggris, karena di movie itu kan kita bisa mendengarkan gitu kan ya, percakapan antar para aktornya gitu kan dengan aktrisnya, otomatis itu bisa improve your English gitu. Terus sometimes kalian ngerasa nggak sih kalau misalnya ada yang ya lagi bercakapan ya di film itu, terus kita tiba-tiba secara tidak langsung atau itu tuh kadang kita suka coba misalnya kayak how are you, terus kita repeat gitu kan kayak how are you gitu, itu kan nggak secara langsung gitu ya. Nah itu salah satu yang bisa improve your English skill gitu, salah satunya dia lebih kepada memancing gitu loh. Jadi ya there's the good things you can do from movie. Yang kedua adalah storybook. Kenapa storybook? Kalian pastilah ya, pas waktu kecil ataupun mungkin sekarang juga suka baca buku-buku story, ataupun itu bisa juga novel, majalah, atau newspaper. Itu bisa banget buat kalian improve your English, karena di sana kan kalian bisa reading ya terutama. Terus pasti kalian akan menemukan kata-kata yang memang unusual, like what you think gitu kan. Nah terus nanti kalian cari itu kan, ini bahasa Indonesianya apa ya gitu. Otomatis itu tuh secara tidak langsung menambah vocabulary kalian gitu. Jadi ya untuk yang storybook, magazine, newspaper, it's really like the good things that like you can do too. Yang ketiga yaitu adalah singing a song. Nah, di mana singing a song ini bukan harus yang kalau lagi belajar bahasa Inggris kayak gini, bukan dilihat dari itu mah bagus, itu mah enggak suaranya, bukan kayak gitu, tapi lebih kepada kayak di bernyanyi itu kan otomatis kita tuh harus bisa gimana kayak deliver the message of the song gitu. Terus itu tuh sebetulnya itu seperti kita tuh bercerita atau berbicara gitu. Nah, sometimes kalau aku pada saat singing itu aku baca dong liriknya, terus aku tuh hafalin gitu, itu artinya apa gitu, biar kayak aku tuh paham gitu apa sih yang aku nyanyiin gitu. Nah itu salah satu media juga dimana kalian bisa improve your English, karena ya medianya tuh singing, karena ini tuh menarik di antara kalian belajar bahasa Inggris tapi kalian juga menyalurkan hobi gitu kan, jadi kayak sing a song it's good. Yang keempat itu adalah use any online platform. Contohnya YouTube. YouTube kan sekarang salah satu apa namanya ya, media yang kita bisa belajar bahasa Inggris, karena banyak YouTuber ataupun para influencer, terutama di English influencer, memang mereka tuh bisa sharing itu di YouTube gitu. Jadi kalian bisa belajar secara online guys gitu. Jadi daripada kalian kuotanya itu dipergunakan dengan yang tidak bermanfaat gitu kan. Jadi kalian bisa searching salah satu sumber-sumber YouTuber ataupun misalnya someone or misalnya channel yang memang bisa support kalian dalam bahasa Inggris kayak gitu. Jadi kayak use any online platform for all of you guys. Yang kelima yaitu adalah use application.
Nah, aplikasi ini banyak banget sebetulnya aplikasi belajar bahasa Inggris yang bisa kalian gunakan. Tapi kalau aku pribadi, aku pakai Duolingo. Nah, di Duolingo itu sebetulnya seru banget sih di situ karena kita bisa belajar bahasa Inggris dari mulai basic banget sampai ke kayak profesional gitu. Tapi memang itu tuh kayak game gitu. Jadi kayak memang itu seru banget sih kalau misalnya kalian mau belajar bahasa Inggris di Duolingo. Dan setiap harinya itu pasti ada reminder kalau kalian tuh harus bisa belajar bahasa Inggris gitu. Biasanya tuh waktunya kita habisin misalnya sehari ataupun misalnya dalam satu waktu belajar itu 10 menitan atau 15 menit gitu. Jadi itu tuh ada remindernya. Biasanya masuk lewat email terus nanti ada notifikasi gitu buat kalian, ayo belajar bahasa Inggris gitu. Jadi kayak sempatkan waktu tuh bisa belajar bahasa Inggris di Duolingo kayak gitu. Jadi kayak seru banget ya. Boleh kalian coba. Yang keenam yaitu adalah cari teman yang memang udah fluent in English-nya tuh udah lebih dulu gitu. Jadi otomatis dia tuh bisa guiding sama give information to all of you. Jadi itu bisa banget buat kalian ada teman gitu. Karena kalau misalnya kalian ingin belajar bahasa Inggris itu harus punya partner. Jadi memang cari teman yang memang udah lebih dulu bahasa Inggrisnya tuh lebih pintar dan speakingnya lebih bagus gitu. Nah, jadi itu salah satu caranya gimana kalian bisa meningkatkan kualitas bahasa Inggris kalian gitu. Dengan cara you have a partner yang nantinya tuh bisa guiding sama give to know the information or the knowledge about English as well. Yang ketujuh, itu adalah bergabung dengan organisasi. Nah, organisasi ini nggak harus yang formal ataupun yang harus berbayar kalau misalnya mau daftar di organisasi tersebut. Tapi contohnya, kalau kalian anak-anak SMA ataupun misalnya anak perkuliahan juga kan ada, kalau di SMK atau di SMA kan itu ya organisasi gitu kan. Jadi eskul. Nah, kalau misalnya untuk di universitas kan itu bisa di UKM ya, unit kegiatan mahasiswa gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu platform kalian atau wadah kalian yang nanti bisa improve your English karena itu kan wadahnya gitu. Jadi benar-benar kayak itu kan banyak orang yang lebih fluent, terus banyak kakak senior juga yang bisa bantu kalian gitu. Jadi di organisasi yang memang wadahnya yang mewadahi bahasa Inggris itu, jadi kalian bisa dengan beramai-ramai untuk bisa belajar bahasa Inggris gitu di organisasi itu. Jadi kayak organisasi juga bisa menjadi salah satu good things you can do. Okay guys, that's all the tips like what I can share to all of you, because like I think it's not enough to sharing only 7 things like you can do, but I know that a lot of the things like you have to your own style karena tiap orang tuh pasti beda-beda metode belajarnya, apakah dia harus join ke kursus bahasa Inggris ataupun misalnya ada metode-metode lain yang menurut dianya itu adalah lebih fun dan lebih efektif. Nah, terus whatever you want to do, karena ini yang aku bisa sharing sama kalian karena tapi jangan beranggapan bahwa aku adalah seseorang yang bahasa Inggrisnya tuh selalu benar gitu. Enggak, karena aku prinsip aku adalah pada saat aku ngomong bahasa Inggris itu teman aku tuh atau misalnya partner yang lagi ngomong sama aku tuh paham yang aku omongin gitu. Jadi there's the simple things like you can do gitu kan. Jadi karena itu kita bisa mengetahui sebagaimana segimana bagusnya kita, segimana kita terlihat baik berbahasa Inggris pada saat contohnya kita speaking gitu kan ya. Nah, di speaking itu teman atau partner kita tuh paham yang kita omongin gitu. Itu salah satu kayak, oh berarti bahasa Inggris aku tuh bagus gitu ya. Maksudnya bisa dimengerti orang gitu. Jadi nggak acak-acakan tuh kayak gitu. Tapi kalau menurut aku kalian harus bisa modal berani dulu. Karena kalau kalian nggak berani ya udah nggak ada yang bisa kalian lakukan gitu. Jadi yang penting berani dulu, setelah itu kayak semangat gitu kan ya, jangan pantang menyerah karena meskipun ini bukan our own language gitu kan ya, tapi after you graduate as the person who like facing up the real life gitu kan ya, English one of international language yang kalian nanti bisa gunakan kalau misalnya kalian ingin berkuliah di luar negeri, bekerja pun sekarang pun kayak standar bahasa Inggris itu udah tinggi gitu. Jadi ya kalian harus bisa pintar-pintar gimana caranya belajar bahasa Inggris, tapi simple itu, tapi nggak harus banyak keluar uang banyak-banyak. Okay guys, that's all the video, and then about the tips how I learn English, and then yeah, I hope this video is really useful a lot for all of you, and then who like want to learn more English, and then who want to improve your English, and then yeah, I hope this is useful. And then one thing is really important, that is don't forget to subscribe, like, share and comment this video. Okay, see you in the next video.